Pertama tentunya kita orientasi mah udah biasa lah ya, kalian udah tahu tujuan dan prosedur bisa kalian sampaikan. Intinya untuk prosedur perawatan luka itu sebenarnya sama semuanya. Maksudnya sama tuh prosedurnya, kita buka balutan yang lama, kita bersihkan dan kita tutup dengan balutan yang baru. Intinya itu, hanya saja teknik-tekniknya yang sedikit berbeda. Contoh kalian di gangren udah belum? Ya di gangren kan itu lebih banyak yang perlu dilakukan. Pertama tentunya setelah tadi kita orientasi, kemudian kita tutup sampiran, kita posisikan pasiennya, bayangkan posisinya terlentang ya biar nyaman. Selanjutnya kita cuci tangan ya, cuci tangan 6 langkah. Kemudian kita pakai handscoon bersih. Kita pakai handscoon bersih, kemudian jangan lupa perlaknya. Nah ini nyimpan perlak ya, kalian mungkin harusnya sudah tahu ya antara mana yang dipakai di bawah dan di atas ya. Tentunya penyerapannya kan di sini. Jadi jangan sampai masih ada yang pakainya seperti ini ya. Kemudian ini disimpannya di mana? Karena laparotomi itu areanya di abdomen, kalau bisa ini di bawah abdomen. Dan juga untuk bengkoknya yang satu kita isi lisol. Dibuang loh ya NaCl-nya. Lisol lah ceritanya nih, lisol ya. Bukan alkohol. Lisol, bukan risol. Nah, kemudian kalau di sebenarnya gini, perawatan luka itu dia seni ya sebenarnya. Kalau di sini, ini kita buka balutan dulu. Kalian boleh ikutin yang ada di SOP-nya, tapi kalian harus ingat bahwa mana yang lebih prioritas agar tidak cepat terkontaminasi di tangan kita. Jadi kalau saya sih lebih nyamannya sebenarnya kita siapkan dulu alat-alatnya sebelum kita buka. Karena nanti pertama ketika kita buka nanti ini akan terbuka lama ya. Kedua nanti tangan kita berarti sudah menyentuh area luka. Jadi kita bisa siapkan dulu yang sterilnya. Mulai bisa dari NaCl-nya kita masukkan, kemudian plasanya. Sebenarnya kalau di rumah sakit udah tidak digunakan korentang, bisa kalian pakai pinset. Ambil pinsetnya ya, tapi itu harus pakai steril. Sebenarnya kalau di rumah sakit sterilnya itu jadi kurang apa ya disebutnya, kurang terjaga. Nah ini kita minimum aja ya, minimum. Jadi minimum maksudnya kita 2 kali membersihkan, nanti berarti kasarnya butuh 2 membersihkan, kemudian nanti kita mengeringkan oleh 2 lah ya, mengeringkan 2. Kemudian kita butuh untuk nanti pijit plus kita butuh 2 juga. Kemudian nanti kita butuh pasta lembab untuk menutup. Mengoleskan salep juga kita bisa pakai kasar, karena nanti sebenarnya ngolesin salep boleh pakai tangan karena kita pakai handscoon steril nanti, tapi boleh juga pakai kasar. Udah berapa tadi? Udah banyak ya. Nah tadi kan udah nih 1 ya, kemudian 2 untuk menutup. Jadi 1 lembab, 2 kering gitu. Berapa? 10. Nah ini nanti nggak boleh kalau misalkan udah kesini buang. Kemudian salep juga karena ini non steril, jadi dari sekarang kita
siapkan. Kita siapkan. Sini aja karena kita nggak mungkin nanti kita steril ya, jadi boleh di area sini kayaknya steril. pakai wadah kom kecil Dibutuhkan. Kemudian sekarang kita akan buka balutan. Nah, buka balutan kalau di SOP gitu pakai pinset. Pakai pinset sirups. Nggak harus pakai sirups ya. Ini kita on-kan rapi. Kita akan buka balutan. Kita buka balutan dengan ini anggap aja sudah dikasih apa ya, kita tetap. Kalau misalkan memang banyak remesannya, walaupun kalau laparotomi biasanya tidak terlalu banyak remesannya, bisa diguyur pakai NaCl ya, bisa diguyur dengan NaCl. Biasanya bagian area luka jahitannya kalau masih POD 1 atau 2 itu masih cukup banyak, jadi perlu diguyur. Nah, ini sebenarnya kalau saya mah suka pakai tangan karena nanti juga diganti sama tangannya, jadi kita sesuai sama SOP aja. Perhatikan nanti pasiennya ya, jangan sampai main cabut secara ekstrim sampai pasiennya kesakitan. Jadi respon klien selalu di Oke, ini udah on. Kemudian sekarang kita apain? bersihkan Di observasi. Kita kaji apa aja yang pernah kita kaji. Apakah tanda-tanda infeksi. Infeksi apa aja? Pertama ada Kemerahan. ya, di sekitar area jahitannya. Kemudian pengeluaran Pengeluaran pus kemudian bengkakan lukanya basah atau tidak? ya eksudat dan pus ya biasanya itu menyatu. Terus area sekitarnya hangat atau enggak, ada bengkak atau enggak ya, itu juga. Atau ada jahitan yang lepas atau enggak, bisa aja karena ini luka jahitan. Nah, untuk mengetahui pusnya ya, kita harus pijat pusnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu kita pakai handscoon steril dulu ya. Oh, ini kan tadi sampai kaji. Sterilnya harus dari kurang Ini nih pencet ya, nggak akan optimal. Jadi kita bisa pakai buka balutan kaji. kita bisa pakai Jadi abis ini langsung pijat terus ya, baru dibersihin. Sebenarnya biasanya dibersihin dulu dah. Emang kayaknya kebaliknya, dibersihin dulu deh. kan bisa. Nah, asalnya simpel. Iya, mending pusing sih. Ini boleh kita simpan sini ya. Yang penting yang atasnya ini tidak menyentuh area dalam. Ini aman ya, ditutup. Jangan lama Buka. Kemudian kita pijit pusnya. Kita pijit, karena kalau nggak dipijit kayak gini, kalau cuma dipijit pakai pinset itu nggak akan keluar pusnya. Kita pijit dari luar ke Dalam. area, jangan gini ya. Tapi karena laparotomnya biasanya dia horizontal, jadi kita pijit dari luar ke dalam. Nah, itu biasanya ada keluaran, sambil kita lihat keluarannya warnanya, baunya. Kemudian kita buang. Selanjutnya kita akan buka Handscoon. Ini jangan lupa dibuka ketika mulai menggunakan handscoon steril, nanti takutnya lupa. Udah bisa lah ya pakai handscoon steril mah. Apa prinsipnya? Steril. Iya, prinsipnya steril. Maksudnya glove to glove, skin to Skin. Maksudnya apa?
Harung ke sana. kulit ketemu kulit, handphone ketemu maksudnya apa nih? Ini kan area kulit, Iya. kan area dalam itu area kulit. Oke. Jadi kita nggak boleh megang yang Atas. kita ambil yang area kulit. Nah, perhatikan juga nanti pas uprak jangan sampai teman-teman beli handscoon yang terlalu Kekecilan. besar atau terlalu Kecil. Ini juga ya kan Love to be. area handscoon yang mana yang luarnya, karena nanti biasanya teman-teman lama memakan waktu di handscoon kalau handscoonnya nggak sesuai. Ini boleh kita bawa ke sana tapi nanti lupa lagi pasti. Ini kita akan coba sebenarnya gini, kalau pakai pinset ini dia akan aman walaupun misalkan nih sebenarnya ini ya, ini kan bisa saja on karena tadi udah dipegang, tapi kan ada pinset yang sterilnya tuh ini. Ini nanti untuk menutup ya dua dan untuk mengoleskan Salap. kasa salah. Cara merat udah bisa. Sudah. Nanti untuk peratannya itu jangan terlalu Kering. basah, jangan juga terlalu Kering. Kalau dulu waktu saya nguji dicek peratannya seperti apa. Jadi teman-teman bisa ambil ujung sama ujung ya, posisinya seperti ini dan kalau ada yang masih kurang ini bisa dikit. Nanti yang piket tolong di apa namanya selipetnya jangan ngasal ya. Ini kita akan mulai untuk bersihkan. Kita bisa lebarin dulu, kemudian itu dulu ya. Ini area luarnya dulu, sambil agak ditekan karena biasanya dia masih ada push di sana. Ingat yang mana tadi yang udah pasiennya. Nah, kita area dalamnya, area sela-sela dari jahitannya itu juga biasa jadi sarang bakteri. Jadi harus dibersihkan juga. Ya, setelah itu kita bisa Dia udah push di awal. ini saya kelebihan. Kita keringkan. Jadi tadi cukup 2 kali kalau minimal. Tapi kalau dirasa masih kurang dibersihkan lagi ya. Minimalnya 2 kali cuma yang luar sama yang sisa kelebihan. Kemudian kita akan kasih salep. Boleh pakai tangan manapun asal pinsetnya yang tadi yang nggak on. Kita pindahin. Jadi tadi kan ambil ini pakai yang steril, ini tadi yang udah on. Makanya kita pindahin. Ya, nah kemudian kita akan tutup. Kita tutup pakai kasak lembar 1. Sesuaikan dengan lebar dari lukanya. Nah, ini lebar luka
lukanya itu kan sebesar ini. Jadi kalau bisa harus tertutup semuanya. Ring 2 yang lembab 1. Nah untuk yang area paling atas itu lipatannya di bawah, dia rapih. Nah, lihat pamer tampak ya. Lester. Kalau kakak udah ini kita udah ketutup, udah non steril. Boleh, mau di awal boleh. Sebenarnya intinya gini, kalau udah tertutup Kemarin tadi yang kayak tadi nih. kan, Kita kayak gini steril lagi karena dia udah tertutup. Mudah-mudahan. Kemarin mah. Enggak kemarin obatnya tadi gini. Padanannya boleh Iya, Din. Iya, Din. itu akan meningkatkan resiko kalian terkontaminasi dari pasien. Kita nggak tahu kulit pasien ini sekitarnya ada apa. Jadi lebih aman sebenarnya pakai handscoon walaupun kalian pasti kejepret-jepret gitu. Di awal boleh, asal kalian bisa memprediksi sebesar apa nanti atau sepanjang apa si plesternya akan digunakan. Kadang ada yang di awal tuh sampai sini, padahal lukanya cuma segini gitu kan. Itu pemborosan. Udah sebenarnya cuma segitu aja. Kita